Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mawala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini saya ikut bergembira, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir dari jauh di Gorontalo, di Kabupaten Bualemo, di sebuah pantai di Balibuto. Atas nama KUPI, kami mengucapkan salam kepada seluruh jamaah pengajian Maulid di Masjid Al-Iman Yogyakarta, dari Ibu Nyai Badriah Kayumi, dari Ibu Nyai Masruha, dari Kiai Hussein, dan dari saya sendiri. Dan tentu saja salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan beliau kita sampai saat ini mampu dan terus untuk bisa berakhlak mulia. Teman-teman, ibu bapak peserta pengajian Maulid pada hari ini, terutama Ibu Nyai Uyun atau Wahyuni Sumatrahma, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Begitupun kepada Ibu Nyai Hajah Inayah Rohmaniyah, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan mereka berdua untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan, keislaman, teladan Nabi Muhammad tentang akhlak, terutama bagi pemberdayaan perempuan, yang itu merupakan pesan dasar atau gagasan dasar dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Saya juga atas nama KUPI ingin mengaturkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak Masjid Al-Iman atas penyelenggaraan pengajian ini, dan terutama atas penyelenggaraan amal Maulid KUPI untuk 120 orang penerima, dan juga kepada seluruh peserta, pengurus, dan anggota Majelis Taklim. Dari 10 Majelis Taklim ada Majelis Taklim Khairul Ummah Belendongan, kami ucapkan terima kasih. Majelis Taklim Uswatun Hasanah Sewon, Miftahul Rahmah Potorono, Miftahul Falah Ngelebeng, Manasikana Banjar Dadak, Nurul Huda Jamidan, Khairul Nisa Tamak Bayan, TDM Teras Pintar Piungan, Sabil Huda Tandan, dan Majelis Taklim As-Solihah Potorono. Kami aturkan terima kasih atas penyelenggaraan, keterlibatan, baik untuk acara pengajian ini maupun untuk penyelenggaraan inisiatif bagaimana masyarakat jaga masyarakat, bagaimana masyarakat membantu masyarakat, melindungi masyarakat melalui amal Maulid KUPI yang diselenggarakan pada hari ini, terutama untuk 120 peserta. Kita tahu pada Maulid Nabi ini yang paling penting adalah bagaimana kita meneladani akhlak mulia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamati ahsinakum akhlaqan. Bahwa kata Nabi, nanti orang yang akan dekat tempat duduknya, tempat singgahnya pada hari kiamat, duduk dekat dengan Nabi Muhammad adalah mereka yang berakhlak mulia. Karena itu pada peringatan Maulid Nabi ini, mari kita semua meneladani akhlak beliau, akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk melakukan segala kebaikan-kebaikan, baik kebaikan untuk diri sendiri maupun kebaikan untuk orang lain. Dalam perspektif atau gagasan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, kita tahu akhlakul karimah adalah penting. Karena itu mari kita ajak semua orang untuk berakhlakul karimah. Ketika kita bilang membantu adalah baik, membantu adalah akhlak mulia, maka mari kita tumbuhkan rasa saling membantu itu di dalam rumah, misalnya dari ayah kepada ibu, ibu kepada ayah, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, begitupun suami kepada istri dan istri kepada suami. Sehingga istri soleha itu juga penting adanya suami soleh. Keduanya saling bersyukur, saling bersabar satu sama lain, dan tentu saling melayani. Dan dengan demikian kita semua bersama-sama
meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama Kongres Ulama Perempuan, sekali lagi mengaturkan terima kasih dan berbangga atas pengajian Maulid Nabi pada hari ini. Dan kita penting pada situasi yang sangat genting, ada berbagai kekerasan di mana-mana, untuk memastikan masyarakat saling menjaga satu sama lain. Masyarakat saling mendukung, membantu, dan menolong satu sama lain agar kita bisa tumbuh, berkembang menjadi lebih baik, lebih sehat, dan tentu saja mudah-mudahan lebih sejahtera. Mari kita berdoa dan tentu saja berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kebaikan Maulid ini, agar kesejahteraan Maulid ini turun kepada kita semua, terutama kepada jamaah yang hadir pada kesempatan ini, dan kepada keluarga kita semua, dan kepada masyarakat Indonesia dan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izinkan saya mempersembahkan biografi singkat Ustadzah Wahyuni Sifatur Rohmah, STHI MSc. Ustadzah Wahyuni Sifatur Rohmah adalah seorang pendidik, pengasuh, sekaligus tokoh perempuan yang penuh dedikasi dalam dunia dakwah dan pendidikan Islam di Yogyakarta dan sekitarnya. Beliau lahir di Lamongan pada tanggal 12 Januari 1981, putri dari pasangan almarhum Bapak Muhammad Aham dan Ibu Mudayah. Saat ini beliau berdomisili di Kempul Kulon, Potorono, Banguntapan, Bantul, bersama suami tercinta Bapak Ismah Budi serta dua putri yang membanggakan, Nadia Naila Azra Mahira, 18 tahun, yang baru saja menempuh kuliah di UGM WI, serta Ataya Maulida Bilmuntazah, 13 tahun, yang kini menuntut ilmu di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Perjalanan pendidikan beliau sungguh menginspirasi. Sejak kecil menempuh pendidikan di MI Ma'arif, lalu MTS dan MA Tarbiyatut Tholabah di Lamongan. Setelah itu hijrah ke Yogyakarta untuk kuliah di IAIN Sunan Kalijaga, jurusan tafsir hadis, dan lulus dengan predikat cum laude. Beliau kemudian melanjutkan studi pasca sarjana di UIN Sunan Kalijaga, konsentrasi studi Quran hadis, juga lulus dengan predikat cum laude. Bahkan meraih masa studi tercepat dengan IPK tertinggi. Tak hanya menempuh pendidikan formal, Ustadzah Wahyuni juga memperdalam ilmu di berbagai pesantren, mulai dari Pondok Pesantren Al-Fatimiyah dari Tarbiyatut Tholabah di Lamongan hingga Pondok Pesantren Wahid Hasim dan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Munawir di Yogyakarta. Inilah yang membentuk karakter beliau sebagai pendidik dan pembimbing umat. Dalam perjalanan hidupnya, beliau pernah menjadi guru Al-Quran di Manlab IAIN Sunan Kalijaga, guru tafsir di Sekolah Internasional Budi Mulia II, dosen di STAI Al-Husain Magelang, serta mengasuh Pondok Pesantren Ibnul Qayyim Putri Yogyakarta. Kini beliau masih aktif sebagai dosen di IAINU Kebumen dan UPM Veteran Yogyakarta, serta pengasuh Pondok Pesantren Inggris Inovasi Bangsa. Hadirin yang berbahagia, tahun 2013 menjadi ujian berat bagi beliau. Ayahanda tercinta wafat dalam keadaan yang sangat mulia ketika sedang sujud mengimami sholat Jumat. Kejadian ini membuat beliau pulang ke Lamongan untuk mendampingi ibunda.
2 tahun penuh baktinya sebelum akhirnya beliau kembali ke Yogyakarta melanjutkan perjuangan dakwah dan pendidikan. Kini Ustadzah Wahyuni mengasuh tidak kurang dari 10 majelis taklim di Yogyakarta dan sekitarnya. Di antaranya Majelis Taklim Khairul Ummah Gendongan, Uswatun Hasanah Sewon, Miftahul Rahmah Potorono, Miftahul Falah Mulebeng, Manasikana Banjar Dadak, Nurul Huda Jambitan, Khairul Nisa Tambak Bayan, TBM Teras Pintar Piungan, Sabilul Huda Ketandan, dan As-Solihah Potorono. Dari majelis-majelis inilah ratusan jemaah mendapatkan bimbingan ilmu, kajian Al-Quran, tafsir, hadis, serta nasihatul hikmah. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai organisasi, antara lain pengurus JMHQ, PAC dan PC Fatayat NU, koordinator bidang dakwah di PW Fatayat NU DIY, pengurus LKK PW NU DIY, serta menjadi bagian dari Jaringan Ulama Perempuan Indonesia atau UPI. Beliau pun tergabung dalam FKP MTI, JPPM, Dewan Pengawas JKSN Wilayah DIY, serta aktif di PSDA IAINU Kebumen. Dengan kiprah dan dedikasi yang luar biasa, Ustadzah Wahyuni Sifatul Rahmah menjadi teladan, inspirasi sekaligus penguat bagi banyak orang. Semoga segala ilmu, amal, dan pengabdian beliau menjadi manfaat dan keberkahan yang tidak terputus, serta menjadi cahaya kebaikan bagi generasi-generasi berikutnya. Amin. Demikian biografi Ustadzah kita tercinta, Ustadzah Wahyuni Sifatul Rahmah STH MSI. Dan pada kesempatan kali ini kami mohon kepada Ibu Ustadzah Wahyuni untuk bisa menyampaikan mohon Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sangat kita muliakan para guru-guru kita, Ibu Nyai Badriah Fayumi, Buya Hussein Muhammad, Ibu Nyai Masroha, Kiai Fakiruddin Abdul Qadir, Bu Nyai Nur Rafi'ah, dan tidak lupa beliau ini dosen idola saya, luar biasa, yang dari dulu sampai sekarang masih sangat terlihat cantik, bahkan mungkin lebih muda dari usia yang sesungguhnya. Masya Allah, saya terharu karena berapa puluh tahun saya tidak ketemu. Dan ini alhamdulillah, kalau bukan karena Allah mempertemukan kita pada hari ini, saya rasa tidak mungkin saya bisa ketemu dengan beliau yang sangat saya idolakan dari zaman saya masih kuliah. Tidak ada kata yang bisa mewakili betapa saya sangat gembira, sangat bahagia karena pada hari ini bisa dipertemukan dengan panjenengan semua dalam momen yang sangat bahagia, sangat baik, yaitu momen Maulid Nabi sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan mari nanti kita bersama-sama meneladani akhlak Rasulullah, terutama dalam mewujudkan kemaslahatan, mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan kepada perempuan. Yang kami muliakan juga kami hormati para alim ulama, para
para tokoh masyarakat di Dusun Lindungan. Beliau takmir Masjid Al-Iman, Bapak Insinyur Irwan Sugianto, yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua RW ingkang sampun rawuh pada pagi hari ini membersamai kita semua. Terima kasih Bapak-bapak. Juga tidak lupa saya menyapa seluruh majelis taklim yang hadir pada pagi hari ini. Coba nanti angkat tangan mana dari majelis taklim Khairul Ummah. Sedikit. Ya, mana dari majelis taklim Uswatun Hasanah Sewon. Ya, terima kasih. Mana dari majelis taklim Miftahul Falah Lebeng Tamanan. Yang udah angkat tangan boleh angkat tangan lagi biar kelihatan banyak yang hadir. Yang dari majelis taklim Miftahur Rahmah Potorono, dibantu angkat tangan ibu-ibu yang nggak hadir. Terima kasih ya. Yang dari majelis taklim Khairul Nisa Tambak Bayan, matur nuwun. Yang dari majelis taklim TBM Teras Pintar Piungan, oh di belakang. Yang dari majelis taklim As-Solihah Kempul Kulon Potorono. Yang dari majelis taklim Sabilul Huda Ketandan, iya diwakili oleh Bu Nyai Rodi, matur nuwun sangat. Dan majelis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada dari At-Taqwa dan perwakilan dari beberapa majelis taklim sekeliling kita nih, matur nuwun sangat rawan itu. Pertama dan paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat-nikmat yang luar biasa yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dengan nikmat itu kita bisa menjalankan perintah Allah, kita menjalankan dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan pada hari ini kita sama-sama bisa hadir dalam majelis taklim yang insya Allah barokah ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabiullah Muhammad SAW, sekaligus nanti santunan sebagai bentuk kepedulian kita, terutama kita berterima kasih kepada jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang pada hari ini memberikan banyak sekali support dan dorongan kepada kita sehingga terlaksana acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan tentu saja rasa syukur yang mendalam juga senantiasa kita wujudkan dalam bentuk bagaimana kita menjaga persaudaraan, menjaga silaturahim. Karena saya yakin dari satu majelis dan majelis taklim yang lain belum kenal satu persatu. Sudah kenal nopo belum ibu-ibu? Belum ya. Padahal kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau kita kenalan hari ini semua rasanya nggak cukup waktunya ibu-ibu ya. Nanti kita akan berkenalan di ruang yang berbeda, dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berbeda, dalam santunan atau dalam kegiatan parenting atau apapun. Kita sudah pernah ada 2 kali gabungan seperti ini. Dulu yang pertama pada waktu COVID, Bapak Irwan mohon izin menyampaikan, di saat masjid ini baru selesai dan masih baru sekali, masih bau cap. Kami sudah pernah menggunakan masjid ini untuk kegiatan rahimah. Yang waktu itu yang kita kaji adalah kitabnya Kiai Fakhruddin Abdul Qadir, yaitu kitab Mamba'us Sa'adah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita juga pernah mengadakan gabungan dalam rangka parenting waktu itu, yang juga diinisiasi oleh Rahimah, yang kita hadirkan majelis taklim. Ada beberapa yang dulu juga hadir di Kumpul Kulon. Ada yang masih ingat ibu-ibu? Alhamdulillah. Dan hari ini yang terakhir. Oh, yang terakhir, bukan yang terakhir. Dan hari ini yang ketiga. Mudah-mudahan tidak yang terakhir. Senang banget Bu kalau ada acara seperti ini ibu-ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Shalawat beserta salam
kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan teladan bagi kita semua, memberikan jalan bagi kita semua, memberikan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita bisa tahu mana hak-hak yang harus dipenuhi, terutama hak-hak sebagai perempuan, hak sebagai manusia seutuhnya yang harus diberikan kesempatan yang sama. Tidak boleh ada pembeda-pembeda. Kalau sering kita menemukan ada anggapan bahwa perempuan itu cuma disuruh dapur dan kasur, itu perlu kita lihat kembali. Apakah Rasulullah mengajarkan seperti itu? Apakah perempuan juga boleh melakukan kerja-kerja sosial, boleh berpendidikan tinggi, boleh menempuh cita-cita yang tinggi yang mulia, atau hanya laki-laki saja? Nah, di sini perlu kita teladani bagaimana Rasulullah telah memberikan banyak sekali teladan-teladan. Dalam momen yang sangat membahagiakan ini, saya mohon izin sekali lagi, karena sangat bahagia dan tentu saya tidak bisa menggambarkan betapa bahagianya saya pada hari ini. Terutama ada 3 alasan kenapa saya sangat bahagia. Yang pertama adalah pada akhirnya saya bisa menjadikan pengajian gabungan dari semua majelis taklim yang ada dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu hanya 3 hari saja. Ini kalau bukan karena Allah yang berikan ridho, yang berikan izin, saya kira saya tidak akan mampu melakukan hal seperti ini, dan juga teman-teman yang lain. Saya sangat mengapresiasi bagaimana kontribusi yang sudah diberikan kepada kita semua, termasuk dari masyarakat di Dusun Belendungan. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari ketua takmir, dari masyarakat secara umum yang sudah bergotong royong mempersiapkan terselenggaranya acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik, semua dalam rangka kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal jariah panjenengan semua. Amin Allahumma amin. Saya juga berterima kasih kepada tim dari Khairul Ummah yang sudah luar biasa bekerja keras menyiapkan segala sesuatunya. Atas donasi dari ibu-ibu semua yang juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan itu dicatat oleh Allah sebagai amal jariah kita semua. Amin Allahumma amin. Lalu yang kedua, saya juga berbangga dan berbahagia karena pada akhirnya saya bisa dipertemukan dengan guru saya, dengan idola saya, yang saya ingin menimba ilmu lebih banyak dari beliau. Karena memang perempuan diberi kesempatan untuk bisa mencapai sesuai dengan yang diinginkan, yang dicita-citakan. Saya hanya bermimpi bisa seperti beliau, tapi setidaknya kalaupun tidak bisa seperti beliau yang aktivitasnya begitu luar biasa di dunia akademik, saya cukup berbangga ketika bisa membersamai ibu-ibu simbah-simbah di majelis taklim. Saya bersyukur Ibu dan terima kasih jenengan telah mewarnai hidup saya. Mohon maaf apabila selama ini saya belum bisa memberikan apa-apa. Ini bentuk cinta kita. Ini bentuk apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kita kembangkan lagi, terutama nanti dalam rangka bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, bukan hanya untuk mencari ilmu saja, tapi bagaimana mengimplementasikan ajaran Rasulullah, yaitu kepedulian kepada masyarakat. Bagaimana kita mendukung saudara-saudara kita, karena Rasulullah terutama di dalam risalahnya, salah satu ayat yang menurut saya cukup mewakili untuk kita ekspresikan pada hari ini dan kita refleksikan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa yang dikatakan di sana, Ibu? Sungguh telah datang seorang utusan dari jenis kamu semua. Yang dimaksud dari jenis kita semua adalah dari manusia. Bahwa Rasulullah itu bukan malaikat, bahwa Rasulullah itu bukan jin, tapi Rasulullah adalah manusia biasa seperti kita, yang tentu tahu apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh kita semua. Kehadiran Rasulullah azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat hati Rasulullah ketika melihat ada umatnya yang menderita,
Kalau ada umatnya yang masih sengsara, kalau ada umatnya yang masih miskin, kalau ada umatnya yang masih bodoh, Nabi Muhammad SAW sedih dan berat hatinya ketika melihat ada kekerasan atas nama apapun, apalagi atas nama dia perempuan, apalagi atas nama dia kelompok minoritas. Dalam ayat itu ditegaskan bahwa salah satu misi Rasulullah SAW adalah bagaimana menghadirkan kehidupan yang baik, bukan hanya baik untuk diri kita sendiri, tapi juga baik untuk orang lain. Baik dan membaikkan, bahagia dan membahagiakan. Dan ini menjadi lantaran ketika jenengan bisa membahagiakan keluarga, membahagiakan diri kita, insya Allah nanti akan bisa membahagiakan masyarakat secara luas. Dan ini pesan Rasulullah ibu sekalian. Kemarin kita sempat miris ketika ada kejadian, ada seorang anak yang wafat karena kena penyakit cacing. Apa yang kita rasakan ketika melihat kasus seperti itu, ibu? Apakah muncul di benak kita bahwa itu kan anak orang lain, itu kan jauh dari kita? Kalau kita sesama umat Nabi Muhammad SAW, kita merasa sedih. Karena itu tanggung jawab kita. Harusnya zaman sekarang sudah tidak ada lagi orang yang hidup kemiskinan, orang yang hidup di bawah standar pada umumnya, sehingga kemudian tidak mampu hidup dengan baik. Kita lihat satu keluarga itu tinggal di mana, ibu-ibu? Tinggal di mana, ibu-ibu? Di kandang. Di saat yang lain-lain hidupnya mewah. Ini gap yang luar biasa, kesenjangan yang luar biasa. Kalau Nabi Muhammad melihat hal ini sedih, sedih. Makanya hari ini kita melakukan upaya, meskipun belum bisa semaksimal mungkin, melalui donasi panjenengan. Masya Allah, luar biasa Bu Profesornya. Ada yang 15.000, ada yang 30.000, ada yang 50.000, dan semuanya, ada yang 300, dan semuanya. Masya Allah, Allah mencatat semua amal panjenengan dan tidak ada yang sia-sia. Ini sebagai wujud meneladani akhlak Rasulullah. Bahwa meneladani akhlak Rasulullah bukan hanya dengan kejujuran, bukan hanya dengan kesopanan, tetapi juga bagaimana kita bisa mewujudkan cita-cita Rasulullah, yaitu menjamin kehidupan yang baik. Karena mereka semua manusia yang sama seperti kita. Jadi kalau kita bicara tentang nilai kesetaraan, bahwa manusia itu di hadapan Allah sama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kebaikan itu harus melampaui apapun yang menjadi sekat-sekat itu. Apakah agama, apakah apa biasanya itu suku, apakah bahasa, harus dilepaskan dari itu semua. Bahwa misi kita adalah bagaimana menjadikan nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kesetaraan. Hal yang paling sederhana sebenarnya sebagai bentuk bahwa kita memberikan pemberdayaan kepada sesama manusia adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Bahwa siapapun manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang terbaik adalah orang yang mampu berbuat manfaat bagi sesamanya. Kalau sebutan manusia, maka siapapun di situ, ada perempuan, ada laki-laki, ada anak kecil, ada orang biasa, ada pejabat dan sama gitu. Kita di sini semua sama, yaitu saling mengenal. Ibu-ibu, sehingga ketika ketemu dengan berbagai majelis taklim seperti ini, bahagia rasanya. Oh, ternyata sama ya. Ternyata kita juga punya, ya mungkin cara berbicara atau apa saja bisa berbeda, tetapi di sini kita semuanya sama dalam rangka apa, Bu, saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal, insya Allah akan saling menghormati, saling menghargai. Salah satu cara untuk kita bagaimana bisa menghargai orang lain adalah ketika kita sudah saling mengenal. Contoh misalnya ibu, saya itu dari Jawa Timur ibu, dari Lamongan. Jenengan mesti perso bahwa Lamongan itu kasar. Maka ketika jenengan jawab perso saya itu orangnya kasar, gitu. Ketika jenengan mendengar saya bicara dan itu kasar, jenengan nggak sakit hati, gitu gitu. Selama ini saya kasar, apa betul Bu? Itu karena jenengan di hadapan saya. Begitu juga sebaliknya, ini wilayah Yogyakarta, wilayah
saya berbicara dengan jenengan kemudian saya belum mendengar, itu saya harus maklumi karena memang nada bicaranya lembut, gitu Bu. Nah ini sarana saling mengenal. Nah mudah-mudahan ibu-ibu sekalian dengan meneladani akhlak Rasulullah kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar sesuai dengan misi diciptakannya manusia itu sebagai khalifah fil ardh. Kita bertanggung jawab ibu-ibu untuk bagaimana menghadirkan keharmonisan alam ini. Sering kita sampaikan di majelis taklim untuk ayo Bu jaga lingkungannya, jaga kebersihannya. Karena kalau meneladani Rasulullah itu juga sampai ke situ ibu-ibu. Kita mengaku sebagai umat muslim, tapi kadang-kadang buang sampah sembarangan. Nah ini mau ibu-ibu, kita harus mulai sekarang peduli tentang bagaimana hidup saling menghargai. Terutama tadi kalau ada yang kotor, mari kita bersihkan bersama-sama, mari kita sempuyung bersama-sama. Dan mudah-mudahan dengan niat yang baik pada hari ini akan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan dan kelak akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir nih, yang terakhir saya nggak usah banyak-banyak karena saya belajar dari Profesor Inayat. Yang terakhir, dan mohon maaf, kebahagiaan saya hari ini adalah ini momen pertama yang majelis taklim ini dihadiri oleh ibu saya. Belum pernah ibu. Selama berpuluh-puluh tahun belum pernah majelis saya berkesempatan dihadiri ibu saya. Dan hari ini ibu saya hadir di sini. Kalau boleh saya ingin mengundang ibu saya ke depan. Boleh betul? Di mana ya? Ibu saya di mana ya? Saya bangga menjadi putra beliau. Dan ini juga bagian dari apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Bahwa ibu itu adalah pilar dalam keluarga. Kalau Nabi mengatakan ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Man ahabbu bi husni suhbati ya Rasulullah?" Siapa sih orang yang paling berhak untuk kita hormati di dunia ini? Jawabannya adalah ibu. Umuka sampai 3 kali. Dan saya ingin mewujudkan betapa memang seorang ibu sudah sepantasnya untuk diberikan penghormatan yang luar biasa. Terutama ketika ayah saya yang sudah meninggal, ibu sudah wafat, mohon doanya. Jadi tinggal beliau. Ya kami orang biasa ibu. Kami orang biasa. Jadi mohon maaf sekali lagi karena barangkali ini kebahagiaan saya karena bisa menghadirkan beliau di tengah-tengah kita. Dan saya tidak tahu bagaimana memberikan atau membalas semua kebaikan-kebaikan ibu saya. Barangkali mudah-mudahan ini menjadi doa kita semua dan mohon doanya mudah-mudahan ibu saya bisa sehat, bisa terus membersamai kami putra-putrinya. Dan sekali lagi ini sebagai bentuk meneladani akhlak Rasulullah SAW, yaitu menghormati ibu, sebagai bentuk kesetaraan, sebagai bentuk kesamaan. Tidak boleh nanti ada pembedaan. Dan mohon maaf sekali lagi kalau ini kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Saya cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih kepada Pupi, kepada Kiai Fakih, kepada Bunyai Badriah Fayumi, kepada Bunyai Mas Ruha, kepada Ibu Yan Husain Muhammad, kepada Bunyai Nur Rafi'ah, dan semuanya yang telah sangat mensupport kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bukan hanya di Yogyakarta, mudah-mudahan di tempat-tempat yang lain nanti bisa mengadakan acara yang sama. Terakhir, mohon maaf sekali lagi apabila selama ini di dalam membersamai ibu-ibu saya banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak kesalahan. Karena saya memang ya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Dan mudah-mudahan kita kelak dipertemukan bersama dengan Rasulullah, diberi syafaat oleh Rasulullah SAW dan bisa bersama-sama memasuki surganya Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Terakhir saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Ustazah Wahyudi Sifaturrahmah SDKIFSI atas memberikan hasanahnya. Semoga semua hal-hal baik bisa kita wujudkan, dan mohon doa kepada Ibu. Kami mohon doanya semua, doakan kami agar menjadi yang terbaik seperti Ustazah Ibu. Ingin sekali menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk banyak orang seperti Ustazah Ibu. Sehat selalu, panjang umur yang berkah. Amin. Selanjutnya acara Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Inayah Rohmaniyah SAGM MA yang mewakili dari Akademis UPI. Tetapi sebelumnya kami akan membacakan biografi singkat Ustazah Inayah Rohmaniyah. Nyuwun sewu Ibu Bapak Ibu saya, ini hanya singkat mawon karena setelah dikirim PDF ke kami, beliau luar biasa dan tidak bisa kami membacakan satu persatu. Jadi kami mohon maaf karena beliau luar biasa. Mbak ini. Sewu, Prof, ini banyak yang kami skip. Masya Allah, ini benar-benar panjang sekali riwayat menuntut ilmu maupun berkarya di bidang dakwah, dan banyak sekali profesor ini melakukan riset di berbagai bidang. Ada buku, jurnal, artikel yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hadirin yang saya hormati, Profesor Dr. Inayah Rohmaniyah SAGM MA ini lahir di Banyumas pada tanggal 19 Oktober 1971. Beliau ini adalah guru besar di Fakultas Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Alamat beliau ada di Pasean RT 6 RW 40 Mangkuharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Dan alamat kantornya berikut: Faculty of Usuluddin and Islamic Thought, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Jalan Mazda Adi Sucipto, Yogyakarta. Untuk educational background, latar belakang pendidikan beliau ini dari Islamic Junior High School, Madrasah Sanawiyah, Religious Boarding School, Pondok Pesantren, Madrasah Watoniyah Islamiyah MWI, Kebarongan, Banyumas pada tahun 1984 hingga 1987. Kemudian Islamic Senior High School, Madrasah Aliyah Religious Boarding School, Pondok Pesantren, Madrasah Watoniyah Islamiyah itu di Banyumas tahun 1987 sampai 1990. Kemudian di Faculty of Islamic Theology and Philosophy, Usuluddin, State Institute of Islamic Studies IAIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 1990 hingga 1995. Departemen of Philosophy di Gajah Mada University Yogyakarta. Dilanjutkan ke Department of Religious Studies, College of Liberal Arts and Science, Arizona State University di USA pada tahun 2004 hingga 2006.
Yang terakhir, Indonesian Consortium of Religious Students ICRS di Gajah Mada University. Masya Allah, banyak sekali Prof. Yang ini juga kurang kami ini dalam berbahasa Inggris, jadi nanti malah belepotan. Masya Allah, ada banyak sekali research, buku, jurnal, artikel yang lebih dari 20-an setiap yang beliau laksanakan. Semoga berkah untuk semua. Dari kesempatan kali ini kami mohon kepada Profesor Dr. Hajah Inayah Rahmaniah SAGM MA, monggo untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi menjelang siang ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan terutama ini anak saya. Tapi saya bilang sebenarnya aku nanti tahu nggak support. Itu tentu semua karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bahagia itu sederhana, ibu-ibu, bapak-bapak, hanya mensyukuri bahwa hari ini kita masih diberikan nafas. Bukan hanya nafas Bapak Ibu, tapi juga kemampuan, kesempatan untuk menambah persaudaraan. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Nyai Uyun, ya, saudara ibu-ibu. Dan perkenankan saya juga seperti layaknya yang harus setiap hari tadi dinyanyikan oleh ibu-ibu, kita merinding, ya. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita yang sangat kita cintai, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, yang telah membawa kita sampai keren, ya, sampai hari ini semua orang masih mengenangnya, ya. Apalagi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ke Masjid Nabawi, kemudian ke Raudhah, nangis, ya Bapak Ibu sekalian, ya, terasa kayak beliau itu masih hidup. Jadi terima kasih, alhamdulillah juga kami sampaikan kepada teman-teman di Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Bapak Ibu. Saya kalau diundang oleh KUPI, sebenarnya hari ini kami keluarga ada pesantren di Banyumas, harusnya saya pulang karena ada acara. Tapi karena yang undang beliau, kan, saya kami menolak. Jadi terima kasih kepada teman-teman KUPI tadi, Bu Nyai, Kiai, teman-teman kami juga, dan juga Bu Nyai Uyun dan Bapak-bapak, terima kasih supportnya, keren loh bapak-bapak ini mendampingi kita semua. Bapak takmir masjid, J, sama Pak RT, J, atau Pak RW, Pak RW, J. Ibu ada di sini juga bapak-bapak. Ada, alhamdulillah. Dan saya mau lanjut satu-satu, nanti habis waktunya, ya. Bapak Ibu yang keren-keren, ibu-ibu yang super keren semuanya. Bahagia sekali kalau biasanya harus di kelas, ya. Saya paling menikmati ketika harus bertemu dengan ibu-ibu ini loh, yang jelas-jelas berhadapan langsung, J, dengan masyarakat. Dan Bu Uyun ini kalau dicatat ini lebih guru besar beliau, lebih profesor, gitu, karena ilmunya, pahala yang dikumpulkan karena sudah memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, pengorbanannya, memberikan waktu loh ibu-ibu. Saya aja sering nolak loh kalau diminta untuk isi pengajian karena waktu, badan sedang di luar kota. Tapi beliau selalu ada ibu-ibu, alhamdulillah. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Itu
juga ibunda saya ikut berkaca-kaca, jadi ingat ibu saya di pesantren. Keren sekali ibu, alhamdulillah sudah melahirkan putri yang begitu hebat. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu-ibu, tapi belum mantap Je. Ini yang di belakang kelihatan sebenarnya harusnya agak begini-begini ya Bu ya. Oh begini ya, izin ya. Adinda, Ananda. Kalau berdiri nanti kualat di sini. Ini udah kelihatan sih. Ibu-ibu, sebenarnya kemarin saya berniat ini, ibu dan bapak, saya sebenarnya berniat untuk berbagi tentang bagaimana belajar dari istri-istri Nabi dan bagaimana belajar Nabi memperlakukan istrinya. Tapi tadi sebenarnya sudah disebutkan sedikit ya, di spill kalau bahasa sekarang ya. Anak-anak muda itu menyebutnya di spill bapak-bapak, ibu-ibu. Sudah disampaikan sekilas oleh ibunya, oh yaudah. Ini karena ibu-ibu semua, kebanyakan majelis taklim ini emang ibu-ibu ya. Jadi mungkin lebih tepat saya akan menyampaikan sedikit tentang istri Nabi, tapi bagaimana sebenarnya Nabi dan istri-istri beliau, kita belajar dari beliau berhubungan dengan anak. Ibu-ibu kadang pusing deh, ada anak aja nomor Z. Bapak-bapak juga. Sekarang itu isinya fatherless. Bapak tidak hadir di keluarga, anaknya protes, dia nolong dia. Mantan Pak. Jadi sekarang itu anak-anak itu menuntut kita semua hadir, gitu. Masalah apa lagi? Fear, istilah mereka itu FOMO, takut ketinggalan zaman. Makanya bentar-bentar selfie. Saya nggak nyalain ibu-ibu yang selfie, nggak apa-apa. Memang tradisi sekarang begitu, gitu. Karena takut ketinggalan zaman. Kalau positif nggak apa-apa. Yang negatif kan ketika karena takut ketinggalan zaman sampai di rumah ribut sama bapak ibunya toh. Bu, tugas kayak HP yang disimpan yang begini, kayak gitu toh. Si Mumun sinten. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ngaten. Ya, kita belajar dari Aisyah, belajar dari Khadijah, belajar dari Rasulullah yang begitu lembut, ya bapak-bapak. Jadi kalau bapak-bapak kok keras pada istrinya, tadi menyebutkan dia bagi ibunya, oh iya. Sebenarnya sederhana ibu nanti kalau bapak-bapaknya kasar, ngendikannya kok bentak-bentak, delike, weleh-weleh. Memangnya Rasulullah itu bentak-bentak dia orang. Karena isim, dia badan sederhana. Jadinya juga tentang lari-lari. Nabi Muhammad itu adalah salah satu sosok yang begitu lembut sekali. Pak Ibu tahu Fadl kan kita ya lanfat min hauli. Kalau keras-kerasnya kan ditinggalin. Sahabatnya Nabi kan banyak sekali. Sekarang saja kita masih merasakan bagaimana cinta kepada beliau begitu besar. Itu artinya beliau pasti orang yang lembut. Dan kepada anak-anak, ibu pernah dengar bagaimana Rasulullah sedang sholat, cucunya naik di punggung. Apa beliau duko? Namun tadi ini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ya? Soalnya Jawa ini pulang kapan? Soalnya itu sakit Banyumas. Jadi nyong siaran. Jadi nyong siaran. Tapi saya menang Bu. Kalau punya Uyun itu tadi putra-putrinya baru 2 ya. Kan saya 3 menang. Anak saya pertama saya sudah punya cucu bulan depan insya Allah. Mohon doanya ya. Lancar. Jadi sebenarnya ya sudah sepuh juga, udah mau dipanggil Mbah. Saya bilang jangan dipanggil Mbah ya, nanti langsung ya. Anak saya yang kedua tadi yang nyupirin saya di Fakultas Kedokteran tadi agak telat karena ditabrak dari belakang. Tapi ya nggak apa-apa lah, cuma ditabrak mobil kok pada dunia gitu. Yang pentingnya orangnya masih selamat. Itulah namanya halawatul iman. Nikmatnya orang beriman itu begitu. Bahagia itu sederhana. Nah, nanti saya akan katakan ke sini. Tadi deh, ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu atau bapaknya di rumah kok galak ke anak, ingat, loh, jarene orang Islam. Memangnya Nabi galak?
takut pada anak-anak. Lah jenengan lho, kita siapa? Kita manusia yang setiap hari bertobat nggih. Enggak, jangan jangan. Saya juga dari pesantren, enggak ada etika. Kemudian Bapak, oke, enggak masalah. Dan kita harus menghormati orang tua bagaimanapun. Walaupun saya juga udah tua. Tapi kan belum jadi bang seperti itu. Nggak ibu-ibu, sederhana. Jadi nyalingnya tuh bapak-bapak. Bapak-bapak yang mulai galak. Seandainya gitu dibawa sampai Bapak Ibu. Rasulullah loh yang begitu agungnya saja dipipisi cucunya, apa beliau marah? Enggak. Diciprati, kan gitu tuh kisah-kisah Nabi kan begitu. Istrinya pulang, beliau pulang ke rumah sudah malam, apakah kemudian gedor-gedor pintu, nesu-nesu? Berarti sing tukang nesu, ayo tiru sopo, kan gampang. Mengingatkan pasangan kita, mengingatkan diri kita sendiri itu gampang. Karena nggak ada contohnya, nggak usah ngomong jauh-jauh, kesetaraan harus setara. Nabi loh, nggak pernah kasar, nggak pernah ngomongnya menyakitkan. Dia pasti memperlakukan semua orang sama. Jadi Bu Mak, kalau kok ada melakukan kekerasan bawa-bawa Islam, itu bukan Islamnya yang salah. Yang salah apa? Orangnya yang memahami, percayalah. Karena Nabi saja sudah dicontohkan begitu baik. Oke, nah saya akan lanjut niki wau tentang anak-anak. Tadi kalau akal Nabi udah kita nggak meragukan lagi, apalagi tapi maju sahurnya di mana-mana, bahkan ada yang nggak kelihatan. Ini 1000 orang. Cuma ada yang nggak kelihatan. Hatinya ada di sini kan. Bu, Pak, jadi menurut penelitian sekitar 63%, lebih dari 50% anak-anak kita, mereka nyebutnya disebutnya Gen Z. Gen Z itu yang usianya kalau sekarang itu antara usia 12 sampai 27 tahun. Itu anak-anak kita, ya mungkin susu kita nggih Bapak. Niki Bapak betul apa nggih bahasa Indonesia nggih. Oh, baik keren. Bahasa Indonesianya oke. Niku Mbak, dan gen milenial itu yang lebih tua nggih, yang paling muda usia 27 itu milenial. Sampai sekitar usia berapa? Milenial itu 40-an lah ya. Atau alfa. Nah, ini anak-anak ini namanya gen alfa. Nah, penelitian Bapak Ibu itu menunjukkan 63% lebih dari separuh anak-anak muda kita ternyata generasi yang galau. Sedih loh Pak. Generasi yang galau, khawatir, serba khawatir. Khawatir dengan apa? Khawatir dengan keluarganya. Karena apa? Sudah tidak bisa komunikasi dengan keluarga. Pulang ke rumah, ibu bapaknya mungkin udah dijawab sendiri. Bahkan kadang gini Bapak Ibu, wis naik meja loh bareng-bareng, udah mau makan bersama masing-masing pegang HP. Mungkin tahu-tahu nilai sekolahnya jelek, yang disalahin siapa? Anaknya. Ya paling ora ibu. Bu, kita beda generasi Bu, beda generasi, dan anak-anak kita ini kasihan karena mereka generasi yang galau. Bahkan ada yang menyebutnya strawberry Bu. Strawberry itu kan buah yang gampang banget menyok atau busuk di mleboke kulkas ya menyok, apa meneh mleboke freezer. Gitu. Terus langsung menyok. Nyata. Itu tipologi atau ciri-ciri anak-anak zaman sekarang Bu. Buatan terus kita nih kirim dulu anaknya HP tambung kan nanti nggih. Generasi sekarang itu generasi yang kalau dulu kita mau makan, masak, nggih mau mboten. Bajune kotor nyuci. Sakniki napa putra-putrine jenengan? Beres.
mohon maaf, hanya kasus bunuh diri. Hampir di setiap kelas Bu, itu ada anak-anak yang sakit mental. Ada yang namanya narcissistic personal disorder, itu sakit mental yang dia selalu ingin nomor satu, nggak boleh dikalah-kalahin, nggak boleh disalahin, nggak boleh ada orang lain yang lebih dari dia. Itu sakit itu Pak, karena kalau ada yang kemudian nilainya lebih bagus, dia mabuk gitu, kolaps. Ada yang namanya borderless personality disorder, jadi dia itu nggak bisa fokus, macam-macam lah Bu. Kalau lihat pisau, lihat benda tajam ingin bunuh diri, itu yang saya hadapi loh. Ada yang anti-social personality disorder, jadi dia itu sukanya menyendiri. Hati-hati ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, dicek kalau putra putrinya kok suka menyendiri, ada kemungkinan dia kena anti-social personality disorder. Itu lama-lama Bu Pak bisa bunuh diri, karena merasa tidak ada teman yang dia bisa percaya, tidak ada keluarga yang bisa mengerti dia. Terus pun itu Bu kok nah ini Pak, lo sering bilang begini ke ibu-ibu, saya sering konten tuh Pak, nanti cek yang mudah-mudahan ya di Instagram. Saya suka konten tentang Gen Z itu karena mereka kehilangan keluarga. Anak-anak muda ini dulu Pak, yang mempengaruhi siapa? Apakah kita orang tua? Ternyata ibu kalian loh sudah memahaminya. Siapa yang mempengaruhi mereka? Medsos Bu, medsos. Makanya mereka lebih suka di kafe, nulis apa-apa di kafe, ngerjain tugas di kafe, dia apa enggak? Itu. Yang mempengaruhi pertama adalah media sosial. Yang kedua, apakah orang tua? Nehi-nehi. Kita tidak dirempas ternyata oleh. Ini menurut penelitian B. LDB kok anak kita nggak seperti itu ya, alhamdulillah. Tapi kalau 63% kan berarti 63% dari ibu di sini anaknya galau. Gitu. Kira-kira anak tadiku. Yang kedua Bu, selain medsos, ternyata yang mempengaruhi dia adalah teman. Hati-hati Bu, cek berteman dengan siapa saja. Yang ketiga Bu Pak, ini guru atau dosen kalau di program. Bu, ternyata Pak, keluarga itu number nggak tahu nomor berapa, paling akhir yang mempengaruhi anak-anak. Itu artinya keluarga tidak lagi berfungsi. Lah padahal kalau kita berkaca pada Rasulullah, kita berkaca pada istri-istri Rasulullah, bagaimana mereka mendidik anak? Apakah mereka mendidik anak untuk tidak bisa berkomunikasi? Nanti ada yang salah. Ya bukan? Ada yang salah dengan komunikasi kita dengan anak. Bu, kekeliruan pertama. Kadang bukan sadar loh, selalu bilang, nak, kowe lo kandani ora paham-paham. Zamane ibu besek. Jangan ibu mereka ora paham. Jangan ngomong kayak gitu. Mereka di belakang, di depan kita ngantuk-ngantuk di belakang. Alah, biar gedes itu. Kalau mereka nggak ngalami ke orang paham, bukan. Kesalahan pertama adalah kalau kita selalu menuntut anak-anak mengikuti dunia kita. Itu pasti nggak akan bisa komunikasi. Yaitu tantangan kita ibu-ibu, bapak-bapak, untuk bisa masuk ke dunia anak-anak lendo. Hari ini kamu belajar apa? Kamu pernah paham? Kamu pernah paham? Nanti jenengan tanya itu, nanti bawa HP loh. Ya sudah bahaya banget, nanti tak serahkan ya Bu, tapi punya yang aja. Bu, jadi anak-anak ini sering merasa kita itu dunianya memang beda, makanya tidak mau ngomong ke jenengan. Tahu-tahu, saya sering loh ibu, ibunya datang ke ruangan saya nangis-nangis. Ternyata anaknya itu udah hampir depo. Nggak tahu kalau tiap hari tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah. Itu yang kuliah. Nah, nggak pernah berkomunikasi. Jadi ibu-ibu, ini kesalahan pertama deh Bapak Ibu. Jangan pernah menuntut anak untuk masuk ke dunia kita, tapi kita yang harus
nggone Gusti Allah ki oke susu apa kan gitu kayak anak zaman sekarang ora mudeng. Karena mereka nggak suka yang abstrak. Makanya kan banyak yang sudah tidak menjalankan sholat gitu. Naudzubillah min dzalik. Tapi banyak karena penjelasan kita tentang agama ke anak-anak sudah tidak relevan, tidak cocok dengan dunia mereka, Bu. Jadi kan jelaskan agama yang sederhana aja, nah, di sholat dulu. Nek sholat, kamu itu jadi disiplin loh. Jadi sehat, isu-isu kamu bangun olahraga, itu lebih masuk akal. Jangan bicara surga dan neraka yang abstrak. Besok apalagi di sana akan melewati rambut mungkin kalau itu pengajar saya selalu menyampaikan ini untuk gambaran. Anak saya loh, punya ini, pulang sekolah TK dulu ya, sekarang anaknya sudah menikah, alhamdulillah. Pulang sekolah Bu, lah kok ujuk-ujuk, Mak, Bu, Gusti Allah itu dibom aja, dibom. Ini anak gengsi. Lu kaget, tapi kan nggak boleh kaget di depan anak-anak. Kita walaupun kaget, itu harus stylenya cool, guyu-guyu. Nanti astagfirullah. Gitu. Tapi anak kita nggak boleh begitu, Bu. Harus kita kalem. Nah, nanti saya ajarin gimana caranya mengontrol itu, guys. Nanti ada caranya, Bu. Intinya nek ngadepi anak-anak wadul, Bu, ojo kagetan. Besok dia nggak akan wadul lagi, apalagi dimarahi. Besok pasti nggak akan ngomong lagi. Kehilangan anak-anak jadi. Saya tanya, Gusti Allah kok dibom toh? Lah ngopo? Dan dia dengan enak jawab, ya kan enak kalau nggak ada Gusti Allah, nggak ada neraka. Nah, ada kekeliruan penjelasan tentang neraka dan penjelasan tentang surga di sekolah ini. Bu, di TK ada masalah di TK itu dari TK. Coba kalau yang dijelaskan, ayo nak, jangan nyubitin temennya ya, yang baik sama temennya ya, itu kan sesuatu yang dia bisa masuk akal. Nanti kamu dibalas kalau dicubit, karena orang dicubit ya pasti dia akan balas nyubit, dan mungkin nyubitnya lebih keras. Nah itu kan lebih masuk akal. Dan jelaskan sifat-sifat Allah yang pemaaf, pemurah, jangan penghukum. Kalau belum apa penghukum, anak-anak kita pasti benci banget ada yang namanya Allah. Nah kan tulis sekali. Nah oke, ini TK Bu, anak yang sama SMP pulang. Oh dia besoknya ibu nendangi tembok. Saya tanya, ngopo nak, kamu kok nendang tembok? Kan kata Bu Guru, Allah itu ada di mana-mana. Coba tak tendang kak sama enggak? Begitu bencinya loh. Dan saya sering cerita, ternyata putra-putri bapak ibu sering kayak gitu kan. Itu ada kesalahan konsep tentang menjelaskan tentang Gusti Allah yang seharusnya maha pemurah, maha pemaaf, maha segalanya gitu. Nanti SMP Bu pulang, lu itu lebih nalarnya, namanya SMP G sama pihak lah, kan nalarnya lebih gila nih. Mah, Allah tuh gak adil ya. Hah? Kenapa kok gak adil? Nah enak sekali dia menunjuk dirinya sendiri sebagai Tuhan. Anak kecil Bu, itu pikirannya, itu filsafatnya itu tinggi banget. Nah kita orang ini kayak gitu kan tinggi, anak-anak gak punya rasa takut. Nah kok bisa kayak gitu? Nah iya kok enak banget menunjuk dirinya sendiri sebagai Tuhan, kita mau jadi manusia gitu katanya. Lah terus emangnya ditawari kamu mau jadi apa? Saya guyon gitu. Ya kalau ditawari aku mau jadi Tuhan aja biar aku bisa ngatur. Nah biar aku bisa ngatur. Berarti anak kita itu gak suka aku diatur. Terus pripun ngajari tentang agama, pripun ngajari sholat, kepripun ngajari berkomunikasi yang baik. Pertama Bu, mulainya dari mana ibu-ibu, bapak-bapak? Ibda bi nafsiku usahaku. Dari mana? Diri sendiri Bu. Jadi nek jenengan arep ngajak putra-putrine sholat, itu jenengan ya sholat duluan. Lah jenengan putra-putrine yo nak, kowe iki ayo sinau. Lah ini bapak ibu ini asik nonton sinetron.
tua, kita harus memberikan contoh kepada mereka. Dan itu tantangannya. Ini ada, bukan deh. Biasanya kayak ibu-ibu nggak ada yang ngantuk ya. Kan ini sederhana ya ibu, dan itu bisa dilakukan. Jangan bilang, aduh sulit, kapan mulainya? Bu, jangan pernah bicara atau bilang sulit, nanti akan sulit beneran. Ingat loh ya, ikhtiar itu dimulai dari diri sendiri. Tapi gini Bu, kita harus siapa? Menjadi contoh bagi anak-anak. Jenengan nek padu kalau bapaknya kalau padu kalau ibu, jangan di depan anak-anak. Mereka belajar, oh padu oleh toh gitu. Nabi Muhammad nggak pernah melakukan itu. Apalagi istri-istri Nabi kan mengikuti akhlakul karimah Rasulullah. Itu Bu, anakmu itu anak zamannya Bu. Anak kita itu anak zamannya. Gitu. Jadi mulai dari diri sendiri. Dene nanti iki bocah kok wangel banget dulu. Kewajiban kita adalah mendidik, bukan memaksa. Ingat, Ibu. Kalau dipaksa anak sekarang semakin melawan. Tapi gini ku jenengan ki gake nasehati, tapi di belakang halah kok ibu bapak ke podo bae. Gitu. Intinya adalah tunjukkan dari diri kita. Nih lambe Bu, hati-hati dengan diri kita. Apalagi seorang ibu itu kuat banget loh aneh. Kalau saya kok meyakini itu, sampai saya nggak berani loh ngomong negatif anak-anak itu kan gak benar loh Bu. Gimana? Jadi Bu, lambe ini harus dijaga, dan menjaga lambe ini dengan menjaga pikiran. Jadi anak-anak nanti juga akan lihat ibu kuki bapaknya ngendiko kok sareh banget, mosok aku ngomongnya bengok. Jadi kita ini Bu, ini memang berebut dengan media sosial. Lama-lama anak-anak itu di media sosial nanti akan berpindah ke kita kok, karena media sosial ternyata sangat menakutkan bagi anak-anak. Beritanya apa? Perceraian, pemukulan, pembunuhan kemarin jadi berapa ratus potong ya, aku tuh bilang baik. Kan gitu, yang viral-viral kan begitu. Maka jadikan rumah ini ibu kita, bapak itu sebagai tempat mereka mendapatkan kenyamanan. Dimulai dari apa? Pikiran kita tata Bu. Tapi jangan ojo stres dhewe Bu. Ini tadi yang saya bilang sederhana Bu. Kok dulu guys jam 11 ya? Cepet banget gitu Bu. Ini cara yang saya lakukan Bu. Jangan sampai, betul ya, kita harus ikhtiar berusaha sebaik mungkin. Tapi jangan sampai apa yang di luar kita itu menjajah, menentukan suasana batin kita. Maksudnya gini, jenengan loh sudah berusaha keras anak ini di konsolat ke orang makan sholat, jenengan jangan stres. Kalau jenengan stres mabuk kabeh, ya loh. Nah caranya gimana nggak stres? Kita kendalikan pikiran Bu. Yang penting kewajibanku sudah menasehati, mendidik. Ikhlas, itu namanya ikhlas. Ya tantangan kita memang banyak Bu. Nah kalau kita mau mengendalikan semua orang yang kita mampu, kendalikanlah pikiran kita, kendalikan sikap kita, kendalikan perilaku kita. Anak-anak nanti akan meniru. Nanti akan bilang, ya Allah ibu ini keren banget, ibu ini kok bahagia terus, ibu ini kok tabah banget. Dan dia akan malu sendiri kalau dia mau berbeda dengan ibu dan bapaknya. Dan dia akan merasa nyaman di rumah karena akan selalu lihat ibu bapaknya tersenyum. Lanjutnya loh, anaknya lagi mulai kita kadang lali toh. Terus malah, ayo pergi, harus apa baik? Ayo mereka pergi lagi. Yang ngabutnya nak tersinggung, kan itu jadi nyinggung, terus dia nyinggung ini. Sederhana Bu, tapi sangat menentukan. Rasulullah itu adalah orang yang penuh kelembutan, penuh cinta kasih, penuh penghormatan. Ke anak pun beliau menghormati. Bu, anak kelihatannya kecil loh Bu, badannya. Tapi Bu, karena megangnya HP, mereka itu jenengan takon apa aja kan anak itu tahu loh.
Karena sekarang ada artificial intelligence. Nah, mulai kamu katanya ada PR atau SD. Iya, udah selesai. Loh, karena PR-nya dikit, banyak banget. 100 lebih banyak. Yang penting dia dengan si guru nih. Loh, kok cepat? Jawabannya semua ada di internet, Mak. Nah, terus ya bagi-bagi sama teman-teman nyari jawabannya. Sekelas, loh, nanti nilainya sama. Ya nanti kan dibagi-bagi Mas, siapa salah di nomor berapa. Ini jujur, anak saya itu jujur banget, dia ada apa-apa. Nah, saya tidak pernah menyalahkan, makanya dia jujur. Nah, tapi lain kali gak pernah. Oh, gurunya aja itu ketinggalan zaman banget, jadul rambut tuh. Istighfar. Bagaimanapun guru adalah tempatmu mencari ilmu. Kamu nggak boleh begitu, kamu boleh cari jawaban ke internet. Besok bilang ke guru jujur. Dia ada guru besok lagi membuat soalnya tidak dari internet. Oh gitu ya. Oke. Jangan diseneni, jangan dimarahin Bu. Apalagi kita berhadapan lagi-lagi anak-anak yang galau, dikit-dikit patah hati Bu. Penelitian saya itu di mahasiswa yang pada DO, penyebabnya apa Bu? Penyebabnya itu bukan kayak yang gak ada duit itu bohongan Pak. Penyebabnya patah hati Bu. Patah hati dengan orang yang disukai, patah hati dengan dosennya jadi digoleki angel, patah hati di sistem. Jadi patah hati ternyata penyebabnya. Ribut itu, ini real loh Bapak Ibu, karena ini dari penelitian. Dan ini sudah banyak terjadi, anak-anak kita ternyata banyak yang tiba-tiba lambung, ya toh Pak, girls gitu kan, masuk rumah sakit, ibu bapaknya orang ngerti, tiba-tiba WhatsApp, tiba-tiba ninggalin surat, Pak, Bu, teman-teman nggak usah sedih ya, aku sudah bahagia kok, aku ingin menunjukkan kebebasanku dengan mengakhiri hidupku. Itu serius Bu, surat-suratnya kan begitu isinya yang bunuh diri. Dengan saya mau bagaimana kita, ini saya kayak ini juga pernah saya diri sendiri Bu Pak. Ingat Bapak Ibu, anak-anak cucu kita ini adalah manusia yang punya pikiran, yang punya dunia berbeda dengan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah memberikan contoh, jangan memerintah. Memberikan contoh, memerintah sekali-sekali, tapi setelah kita melakukan jangan asal memerintah. Yang kedua, Pak Bu, hargai Bu, hargai apa yang dilakukan oleh anak-anak. Yang sewu banyak loh ibu-ibu ini aduh banget dengan akhlak Rasulullah yang sewu. Anak kok kami ngumpul kayak piala neng rumah, piala loh Bu, beli murah. Gimana? Hargai anak-anak sudah belajar, tapi dene kok hasilnya dia juaranya menurun, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah belajar. Besok lagi diceritakan enak. Jadi belajarmu itu menentukan hasilmu. Ibu bapak silahkan, yang penting kamu sudah berusaha. Sekali lagi Pak Bu, ya piala oke Bapak Ibu, tapi jangan dipaksa karena keinginan Bapak Ibu untuk punya lemari piala. Mesake anak-anak nanti nggak punya waktu untuk bermain. Nabi itu adalah seorang sosok yang paling suka bermain dengan anak-anak, sentuh gitu. Kan ceritanya begitu ya, kalau salah satu cucunya dia bertanya siapa ya, saya lupa ya. Kayaknya putranya Zainab, salah satu cucunya datang, itu bilang langsung cium tangannya. Putrinya datang, beliau cium. Jadi sentuhan itu juga penting Bapak Ibu, menunjukkan nah iya kabar dipegang. Oh cowok kabar, namun gue capek, dia kabar. Nah iya wes kaya ngono, hati-hati Bu dengan mulut. Hati-hati dengan mulut. Dan itu dimulai dengan dari mana Bapak Ibu? Diri sendiri. Dan kita nggak boleh gampang stres Bapak Ibu. Aneh ya stres banget ibu kayak Bu, mau sih banget nih yo, kayak tani loh Bu. Dia betul Pak. Jadi Bu, nggak ada orang yang tidak punya masalah. Bahagia itu sederhana Bu Pak. Tadi lo diceritakan Nyai Muyun jenengan sodako 5.000, bahagia betul. Jangan bilang,
Wong aku miskin kok kon sedekah. Hah? Bu, orang kaya itu ya makanya do korupsi kok. Karena orang kaya, Bu. Kaya itu subjektif. Duit itu, Bu, bagi kita mungkin 5 juta udah banyak. Itu yang korupsi itu udah miliaran ya, Bu, duitnya. Gak ngomong kan? Jadi jangan sampai diperbudak oleh uang, diperbudak oleh harta. Anak saudara, Bu, 5.000 gajinya dengan 5 miliarnya yang harus 5 miliar tapi harus ada media, gitu ya. Kemudian apa namanya disebarkan gitu kan, semua dunia harus tahu. Lebih ikhlas mana kalau alam. Tapi dari situ aja kita bisa melihat kan, bukan pada jumlahnya, tapi keikhlasan kita bahwa memberi menjadi sumber kebahagiaan. Begitu juga kepada anak-anak dan suami atau kepada istri. Kepada anak-anak, Bu, jangan sampai kebahagiaannya adalah responnya mereka. Kadang keliru kita kan di situ. Kita bahagia kalau anak-anak itu datang bisa memeluk kita, bisa mendengarkan kita. Di balikku, bahagia adalah ketika aku datang, aku menyapa anak-anak dengan senyum. Bahagia adalah ketika aku memberikan sesuatu kepada anak-anak. Gitu. Jadi bahagia siapa penentunya? Kita. Jangan bahagia itu penentunya suami, suami jangan penentunya istri, Bu. Bahagia konek ibu mulai rumah senyum-senyum di balik. Bahagia nih aku tersenyum karo bojoku. Gitu. Jadi saya penentunya. Nggih ngomongin. Apakah sulit? Tidak. Sulit karena belum terbiasa. Jadi pikiran kita nih, Bu, ini menurut penelitian, pikiran kita itu akan mengikuti rutinitas yang biasa kita lakukan. Itu. Jadi kalau kita biasa melakukan tahajud, gimana? Itu kalau secara ilmiah gitu. Itu nanti di jam itu, ibu-ibu itu otomatis bangun. Tapi nggak usah 3 kali, 2 kali saja ibu alamnya dipateni, besok bangun nggak? Itulah cara kerja otak kita. Jadi, Bu, untuk merubah sesuatu menjadi jelek atau menjadi baik itu sangat mudah, tergantung kemauan kita. Jadi setelah majlis taklim ini, ibu-ibu, bapak-bapak, nanti pulang, jenengan harus terus tersenyum. Yo, coba sampai terus ini orang apa sih? Kadang saya juga senyum-senyum sendiri ketika ingat, Pak, aku mau ya. Kalau mau marah, Bu, Pak, nih tip paling manjur untuk kita yang pemarah. Bu, kenali diri kita. Jangan-jangan jadi lagi nggak mengenali diri sendiri, nggak tahu kapan saya emosi, nggak tahu apa yang membuat saya emosi. Nah, dekrete marah. Nah, hati-hati. Kenali diri sendiri. Ada pandangan filsafat yang mengatakan begini, dan ini sangat religius ya, karena agama juga jelas-jelas ibda binafsi, gitu kan? Mulai dari diri sendiri. Ada pandangan filsafat mengatakan tiap hari kita harus belajar memahami diri kita. Nah, setelah kita memahami diri kita tahu toh kalau kita tersinggung dan marah. Ketika marah, Bu, diam. Jangan ngomong, jangan melakukan apa-apa, istighfar aja. Kita kan punya agama ya. Tarik nafas, relaksasi istilahnya. Astagfirullah. Jangan ngomong kalau sedang marah. Gampang obatnya orang gak perlu ke psikiater, gak perlu obat. Kecuali dengan merasa kalau ngomong pengen bunuh diri itu perlu psikiater. Udah, kita jadi psikolog diri sendiri, Bu. Ingat ya, Bu, Bapak. Kalau marah, Bapak juga. Kalau marah, diam. Pikirkan, kok aku nesu mau koyo? Makanya aku nesu terus masalahnya selesai. Gitu. Bu, kalau kita marah, sakit nggak badannya? Batin kita sakit loh. Marah itu sebenarnya membuat kita sakit. Dan biasanya, Bu, kita marah karena kita terlalu berhadap pada apa yang di luar kita. Iya betul. Terlalu ingin mengendalikan semua, berarti dengan kontrol. Jangan mungkin toh. Bapak jadi ini orang mulai kudu mulai sudah lah, Bu, yang penting berdoa. Bapak ini
insya Allah sudah baik-baik saja. Ibu juga, ibu mau masih sakit mulai-mulai. Siapa yang sakit? Diri sendiri, Bu. Jadi kita yang harus ngomong, Bu. Jadi nanti ibu akan dapat mudah. Kenapa? Karena selalu bahagia. Setiap hari doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mintanya ke Gusti Allah, jangan minta ke suami, jangan minta ke anak, jangan minta ke istri, jangan minta ke anak. Aku dibahagiakan, bukan. Siapa yang membahagiakan diri kita? Melalui doa kepada Allah dan melalui kita jadikan diri kita ini contoh bagi siapapun, termasuk di masyarakat. Itu kan diceritakan ya, sekarang masalah di Indonesia itu kan itu. Kemarin saya baru dari NTB. Hari apa ini? Hari saya lupa, hari Selasa atau Rabu. Dan ini seperti di Jogja sangat jangan-jangan Pak, mungkin hampir sama. Bu, di lembaga ini sampai jam berapa mohon maaf? Ini soalnya uang dolar pulau ini dari cerita ini lokal. Tercerita terakhir Bu. Ini materinya pada ngomong. Soalnya biasa dulu kok biasa. Aku kan ya, Bu, saya kemarin dari NTB diceritain oleh kepala dinasnya. Ternyata di sekolah-sekolah di sana, SD, SMP, sanawiyah, yang SMA, mereka menghadapi 3 masalah besar. Waduh, saya untuk kok dengan masalah. Karena saya udah cerita tadi, penjenengan di cara mengendalikan, jangan frustasi dengan apa yang terjadi di luar. Kita yang harus mengendalikan pikiran kita. Yang penting kita lakukan yang terbaik, itu, dan itu kebaikan itu kita sebarkan kepada anak-anak kita, kepada lingkungan kita. Masalah pertama apa Bu? Kekerasan seksual. Sedikit. Ternyata Bu di sana 1 dari 3 siswi itu mendapatkan kekerasan seksual. Dan itu Komnas Perempuan juga menunjukkan kayak gitu loh ibu-ibu. Anak-anak kita riskan sekali menjadi pelaku atau menjadi korban. Gimana Bu cara mengatasi? Komunikasi di dalam rumah kita. Biasakan kita menjadi pendengar bagi anak. Kalau anak-anak cerita jangan disalah-salah kayak gitu kan. Walaupun cerita itu mungkin membuat gemeteran setengah mati. Benar, tarik nafas. Ingat, tarik nafas. Astagfirullah, astagfirullah. Itu punya jalan Bu. Itu pasti terus tenang. Oh iya, terus gimana nak? Oke, ya kamu juga harus tenang. Jadi peluk. Oke, kamu tenang ya. Kayak tadi anak saya nabrak itu peluk. Udah kayak sedih. Apa-apa. Padahal saya juga berdek sebenarnya kan. Peluk gitu, dan yang nabrak itu anak muda. Saya bilang anak itu juga berdek. Udah. Gak ada orang yang menghendaki kecelakaan. Yang penting kamu tanggung jawab ya. Nanti ke rumah saya. Anak saya peluk. Yaudah, ayo tarik nafas. Tapi kan kita sendiri harus tenang. Anak kita yuk. Kumpul. Oh, masuk. Mabok semua tadi. Gitu. Itu pertama kekerasan seksual. Kedua apa? Bullying. Bu, ada anak sama dosen itu sampai harus ke psikiater karena dibully oleh teman-temannya, keringatnya bau. Astagfirullah. Berarti anak ini kan nggak kuat deh mentalnya. Itu pasti keluarganya komunikasinya kurang baik. Karena kalau ngomong sama ibu bapaknya, orang tua keringatnya baik, bau. Si penting kan akhlaknya baik, pede aja. Oh belum tentu yang ngomongin kamu itu juga baik. Enak tuh. Oh malah coba sih ngomong. Ayo tekanin. Sakit kabeh, kok darah tinggi kabeh darti. Ada yang namanya Bu Darti. Ya, yang ketiga Bu itu intoleransi. Bu Pak, kita memang di Indonesia ini sudah takdirnya beragam. Ya wis mau NU Muhammadiyah, yang penting itu saling menghormati, saling menghargai. Dimulai dari mana Ibu? Jadi nanti ingat ingat bahwa saya harus memulai dari diri sendiri. Kenali diri saya, jangan malah membenci diri. Aku kok kulitein koyo ini, kurang bagian aku itu takdir Bu, terimalah takdir. Saya kan udah hidup loh, itu loh
Jadi cintai, kendalikan pikiran. Kalau mau marah pikirannya, kalau nanti nih ngopo aku nesu. Makanya kalau nesu tangi lunas. Wis utangnya ora lunas, dhewe ganti. Ini kalau ngomongin mana-mana ya. Oke, saya itu ibu mau ngapain dia malah dongeng rolongan. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dalam musik itu Pak Jaya Allah. Saya menasihati diri sendiri dan mudah-mudahan ada yang bisa diambil juga oleh ibu dan bapak di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Nanti mudah-mudahan suatu saat kita bertemu. Mudah-mudahan kita semua bisa bahagia dan penuh berkah. Karena penentu kebahagiaan adalah kita sendiri. Dan insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita untuk selalu mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نور الانوار وسر الاسرار ودريان الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار واله الاطهار واصحابه الاخيار عدد نعم الله وافضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas mau'izah hasanah yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Inayah Rahmaniyah SAGM MA beserta doa penutup yang telah disampaikan oleh Ustazah Wahyuni Sifatul Rahmah SDHI MS. Semoga apa yang beliau sampaikan sangat bisa kita ambil manfaatnya, dan setelah kita meneladani akhlak Nabi, bisa kita tularkan kepada anak-anak agar bisa meneladani sikap-sikap baik orang tua khususnya. Dan semoga kebahagiaan yang kita tentukan dari diri kita sendiri bisa kita ciptakan bersama, sehingga keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah, rangkaian acara kita sudah selesai dengan kita akhiri untuk pemberian santunan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
dalam rangkaian amal kupi dan tim majelis taklim pada siang hari ini. Alhamdulillah, untuk santunan pada siang hari ini yang merupakan kerjasama KUPI dan Majelis Taklim Aswad Ustadzah Wahyuni Sifatur Rahman itu terkumpul 120 bungkus yang akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam acara santunan ini secara simbolis kami salurkan Nyun Sewu ini perwakilan untuk perempuan kepala keluarga, nanti yang saya sebut namanya bisa ke depan, dan mohon untuk Ibu Puji dan Ibu Darmi yang selaku panitia bisa membantu dalam penyerahan secara simbolis. Untuk perempuan kepala keluarga yaitu Ibu Mugi Rahayu, Ibu Tuminem, dan Ibu Wagiem. Kepada Ibu Mugi Rahayu, Ibu Tuminem, dan Ibu Wagiem, monggo. Untuk difabel atau disabel, Mbak Uut sudah kondur yang difabel. Lanjut, ya lanjutnya kalau boleh. Oke. Yang untuk difabel sampai kondur, untuk Bapak Kepala Keluarga, Bapak Klimin, Bapak Slamet RT 15, dan Bapak Sugeng Widodo. Dan ini untuk perwakilan dari Majelis Taklim Aswad Ustadzah Wahyuni Sifatur Rahman, untuk Khairul Ummah, Ibu Ranti dan Ibu Hendri. Majelis Taklim Uswatun Hasanah dari Sewon, Ibu Komirah dan Ibu Waginem. Dari Miftahur Rahman Potorono, Ibu Asik dan Ibu Santi. Dari Miftahul Salah Lebeng, Butu Kiran dan Ibu Krisno. Dari Khairul Wisata Mbak Bayan, Ibu Wanidah dan Ibu Kamira. Dari TBM Teras Pintar Piungan, Ibu Arom dan Ibu Hermin. Tambahan lagi dari Majelis Taklim At-Taqwa, Ibu Satya dan Ibu Karinem. Dari Majelis Taklim Babarsari, Ibu Murianti, Ibu Ruksumati dan Ibu Satini. Monggo di depan ya, saya mau diambil gambarnya secara simbolis. Monggo di depan. Nanti yang menyerahkan ya, untuk mempersingkat waktu, yang saya panggil namanya mohon maju ke depan secara simbolis untuk menerima perwakilan dari Majelis Taklim yang ada. Monggo Pak, monggo Pak. Oke. Monggo kepada yang bertugas. Apa tuh? Untuk yang menyerahkan, dimohon kepada Ibu Dr. Profesor Dr. Haji Inayah Rohaniah SAPM Yogyakarta. Dan Ustadzah Wahyuni Sifatur Rahman STKI MSI.
Dimohon kepada Bapak Insinyur Irwan Sujanto MT untuk menyerahkan santunan. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada UI dan Majelis Taklim Aswar Ustadzah Wahyudi Sifatur Rahman yang telah menjembatani, yang telah menampung untuk menyalurkan santunan-santunan pada siang hari ini. Sekali lagi, santunan ini merupakan kerjasama UI dan Majelis Taklim Aswar Ustadzah Wahyudi Sifatur Rahman. Terima kasih kami aturkan kepada Profesor Dr. Haji Hidayat Rohania Bunda, foto di situ semuanya, Pak. Terima kasih kami aturkan kepada Ustadzah Wahyudi Sifatur Rahman STI MSI. Ucapan terima kasih kepada Insinyur Irwan Sujanto MT yang telah memberikan santunan pada siang hari ini.